akan menjelaskan tentang pengertian manajemen, unsur manajemen, dan fungsi manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen adalah proses tindakan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama yaitu man atau manusia adalah unsur utama dalam menjalankan fungsi manajemen. Yang kedua ada money atau uang adalah unsur yang paling penting dan perlu dilakukan manajemen. Yang ketiga ada material atau bahan, yaitu unsur yang mencakup tentang bahan baku. Kemudian mesin, yaitu teknologi yang dibutuhkan dalam manajemen. Kemudian ada metode, yaitu untuk mengatur proses berjalannya prosedur. Yang terakhir ada market atau pasar, adalah teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen yaitu 1. Perencanaan atau planning, yaitu untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing adalah kegiatan yang dilakukan dengan membagi pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing individu. Kemudian ada pelaksanaan atau accounting, yaitu fungsi yang menggerakkan semua anggota kelompok agar bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian ada pengawasan atau controlling, adalah fungsi yang melakukan pengawasan pada saat proses berjalannya suatu kegiatan. Pengertian manajemen produksi. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa produksi manajemen merupakan sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Tujuan manajemen produksi mengelola sumber daya manusia agar dapat memaksimalkan kemampuan dengan tugas yang diberikan, mengatur tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian masing-masing, mengelola alat produksi mulai dari pembelian hingga perawatan agar tidak terjadi kerusakan. Ada 3 hal yang termasuk ke dalam aspek manajemen produksi, yaitu 1. Perencanaan produksi, 2. Pengendalian produksi, 3. Pengawasan produksi. Fungsi manajemen produksi, perencanaan, jasa pendukung, proses pengolahan, pengawasan. Saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem total dan dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk perencanaan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memenuhi keinginan dan mencapai pasar pasaran serta tujuan penggunaan. Berikut 8 aktivitas universal untuk memahami barang pemasaran. 1. Pembelian untuk memastikan bahwa produk tersedia sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 2. Menggunakan penjualan, periklanan, penjualan pribadi dan promosi untuk mencocokkan produk dengan konsumen. 3. Transportasi yang membawa produk dan fasilitas produksi ke konsumen. 4. Penyimpanan atau pengawetan produk sampai dijual. 5. Standar dan klarifikasi produk dengan persyaratan kualitatif dan kuantitatif untuk ukuran, berat, dan variasi lainnya. 6. Pembiayaan penyimpanan, pengaturan kredit untuk perdagangan pusat dan distributor serta konsumen. 7. Mengambil risiko dan menanggung ketidakpastian seluruh pembelian pelanggan di masa depan. 8. Informasi pemasaran, segala informasi tentang konsumen, persaingan, dan saluran distribusi untuk mengambil keputusan pemasaran. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan pengaturan dalam usaha pencarian dan pemanfaatan dana agar berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menyediakan dana dalam rangka memenuhi kegiatan perusahaan. Ada juga fungsi dari manajemen keuangan. Pada dasarnya, fungsi manajemen keuangan yang paling utama adalah melancarkan proses berjalannya suatu usaha. Adapun fungsi manajemen keuangan yang lain yang perlu diketahui adalah yang pertama,
Planning adalah menyusun proyeksi jangka panjang, cash flow, serta menghitung laba dan kerugian. Yang kedua ada budgeting. Budgeting yaitu pengalokasian dana untuk biaya produksi, promosi, dan distribusi. Yang ketiga ada pengendalian cash flow untuk mengetahui kekurangan dalam pengelolaannya. Yang keempat adalah reporting. Reporting yaitu memuat laporan keuangan untuk mengamati kondisi keuangan selama satu periode. Yang kelima atau yang terakhir yaitu auditing. Auditing adalah pemeriksaan dan pengecekan nominal dana rutin pada periode tertentu. Lalu juga ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan menjaga agar operasi keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip itu meliputi yang pertama, konsistensi, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, transportasi, yang keempat, prudensi, yang kelima, kelangsungan hidup, yang keenam atau yang terakhir, integritas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sebuah perusahaan tidak akan hanya dapat mengelola sumber daya keuangannya dengan lebih efektif, tetapi juga dapat membangun reputasi yang kuat di mata investor, regulator, dan pasar secara keseluruhan. Lalu juga ada tips manajemen keuangan. Tips manajemen keuangan yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, menyusun rencana jangka panjang. Yang kedua, membuat anggaran bulanan yang tepat. Yang ketiga, menunaikan kewajiban bayar tagihan tepat waktu. Yang keempat, yaitu mengamati cash flow. Yang kelima, mengevaluasi pengeluaran. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan. Itu dia pembahasan seputar manajemen keuangan yang meliputi pengertian, fungsi, prinsip, dan tipsnya. Apa itu manajemen personalia? Manajemen personalia adalah salah satu bagian dari perusahaan yang berhubungan dengan manusia. Secara singkat, manajemen personalia berarti bagaimana perusahaan mengolah sumber daya manusia secara efektif. Selain itu, manajemen personalia juga mengurus segala hal terkait pemberian kompensasi, pengembangan karyawan, perencanaan, hingga kesejahteraan karyawan. Proses ini dapat dimulai sejak Anda melakukan perekrutan, membimbing, hingga menghasilkan seorang karyawan yang memiliki kemampuan yang tinggi. Manajemen personalia juga bukan berarti ia harus selalu memperhatikan kompetensi yang dimiliki karyawan, tetapi juga bagaimana meningkatkan engagement karyawan terhadap perusahaan yang akhirnya menciptakan karyawan yang loyal terhadap perusahaan. Jika hal ini dapat dicapai, maka fungsi suatu perusahaan dapat berjalan dengan sangat baik, mulai dari proses perekrutan, pelatihan, hingga meningkatkan performa karyawan agar bekerja secara maksimal. Fungsi manajemen personalia secara fungsi pengertian manajemen personalia dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni fungsi manajemen dan fungsi operasional. Berikut pemaparan mengenai kedua fungsi tersebut. Fungsi manajemen memiliki 4 komponen yang akan menjadi parameter kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 4 komponen tersebut adalah sebagai berikut. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan atau planning artinya manajemen personalia akan menentukan program serta fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para karyawan. Hal ini nantinya bisa membantu mencapai tujuan perusahaan. 2. Fungsi pengorganisasian. Setelah membuat perencanaan yang menentukan fungsi-fungsi yang harus dipatuhi secara dijalankan masing-masing karyawan, selanjutnya adalah fungsi perorganisasian. Fungsi ini adalah cara untuk mewujudkan tujuan perusahaan melalui pengorganisasian tenaga kerja yang tepat. Pengorganisasian karyawan yang telah terbentuk nantinya akan memperlihatkan hubungan vertikal serta horizontal antar karyawan dan divisinya. Fungsi pengarahan. Selanjutnya adalah fungsi pengarahan atau directing kepada karyawan yang ada di perusahaan. Fungsinya adalah agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan job desk masing-masing hingga mencapai efisiensi dalam perusahaan. Fungsi pengawasan. Yang terakhir dari fungsi manajemen adalah controlling atau pengawasan. Di sini, manajemen personalia akan melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan
baik dengan bantuan aplikasi penilaian kinerja atau secara manual. Ia juga akan melihat apakah aktivitas kerja di suatu perusahaan sudah sesuai rencana awal atau belum. Nantinya dapat melakukan perbaikan atau perubahan lain jika ada yang belum sesuai dengan tujuan perusahaan. Tugas, tanggung jawab, dan peran manajemen personalia adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan tenaga kerja koordinasi dengan labor supply. 2. Sosialisasi dan koordinasi. 3. Menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru. 4. Menyusun dan tahu cara membuat daftar hadir online. 5. Menyiapkan internal letter dan outgoing letter. 6. Memperbarui, update, dan record data dengan software HRIS.